Ini adalah kotak sulap. Jika menekan tombol ini, pasangan ini akan segera mendapatkan 1 juta uset. Pada saat yang sama seseorang akan kehilangan nyawanya. Beberapa hari sebelum Natal, kotak itu muncul di depan rumah. Suaminya membuka kotak itu. Sepertinya kotak hadiah murah, memiliki kartu hadiah mewah di dalamnya. Mereka menatap kotak itu. Ada tombol merah di bagian atas. Dengan cepat, mereka keluar rumah. Perempuan adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Dengan gaji sedang. Bahkan bonus sekolah juga dibatalkan tahun ini. Suami tidak jauh lebih baik. Dia telah bekerja di penerbangan luar angkasa selama 10 tahun. Tapi belum punya kesempatan untuk pergi ke luar angkasa. Setelah kembali dari kerja, keduanya hanya bisa saling berpelukan dan menghibur. Pada saat ini, seorang pria aneh berdiri di depan rumah mereka. Pria tampan ini membuat sang istri shock. Setelah perkenalan singkat, sang istri mengundang pria setengah wajah itu ke dalam rumah. Setelah berbicara, sang istri sekarang mengetahui hal itu. Kotak hadiah dikirim dari pria ini. Setengah manusia itu mengambil kunci dan buka kunci kotak dengan hati-hati. Dia menjelaskan jika dia menekan tombol ini, 2 hal akan terjadi. 1 adalah seseorang di dunia ini akan terbunuh. Kedua adalah Anda akan mendapatkan 1 juta uset dan bebas pajak. Kotak ini untuk keputusanmu. Itu bukan hadiah Natal. Dia hanya punya waktu 24 jam untuk membuat keputusan. Dia akan mengambil kembali kotak itu jika dia gagal memilih. Setelah pulang malam, pasangan itu melihat kotak itu lebih dekat. Mereka memeriksa semua sudut. Tekan atau tidak. Jika Anda menekannya, Anda mendapatkan 1 juta di tangan, tapi akan mengambil nyawa seseorang. Pertukaran ini membingungkan pasangan. Sang suami dengan cermat mempelajari kotak itu. Yang dia membukanya, lihat ke dalam. Itu hanya sebuah tombol, tidak ada yang lain. Mereka pikir itu hanya lelucon oleh pria itu. Meskipun mereka tidak percaya pada kata-kata pria setengah wajah itu. Tetapi mereka berdua mengalami kesulitan keuangan. Mereka juga ingin mencoba. Mereka saling memandang dan menekannya. Tombolnya hanya keluar sedikit. Tidak ada yang terjadi. Tetapi pada saat yang sama, menerima panggilan darurat. Pembunuhan terjadi di rumah keluarga. Istri hanya tombol. Dan terjadilah penembakan. Polisi mengambil senjata dan memasuki rumah. Seorang wanita tertembak dan terbaring di lantai. Hanya seorang gadis kecil yang terlalu takut bersembunyi di sudut toilet. Jadi itu benar. Kejadian ini ada hubungannya dengan tombol yang ditekan istri. Keesokan harinya, pria setengah wajah itu muncul. Dia tidak mengatakan apapun. Meletakkan koper di atas meja. Ini adalah 1 juta uset untuk keputusan Anda. Lalu dia meninggalkan rumah dengan kotak misterius itu. Tapi sang suami merasa agak khawatir. Dia ingin mengembalikan uang itu kepada pria setengah muka itu. Tetapi dia berkata, "Saya meminta maaf." Setelah transaksi dilakukan, tidak dapat ditarik kembali. Ini membuat pasangan itu panik seketika. Kemungkinan besar mereka telah membuat kesalahan besar. Bagaimanapun juga, mereka telah membuat pilihan sendiri. Mereka mengambil uang itu dengan penuh kekhawatiran. Sang suami mulai melakukan penyelidikan tentang pria misterius ini. Dan dia tercengang dengan hasilnya. Pria setengah wajah ini dulunya seorang astronot. Dia mengalami kecelakaan petir sejak lama. Dan bekas luka menakutkan di wajahnya. Juga karena kecelakaan ini, pria ini telah didiagnosis pada saat itu. Dan mereka memastikan bahwa dia sudah mati. Tetapi tidak menyangka bahwa dia hanya berdiri dan tertawa. Hanya seperti itu. Dia bangun seperti tidak pernah mengalami kecelakaan. Sang suami datang ke perpustakaan. Ada 5 pria aneh yang mengikutinya. Mereka mengikutinya ke ruang baca. Ruang baca dipenuhi orang. Semua orang menatap suaminya. Suasana di perpustakaan ini terasa aneh. Seorang wanita menunjukkan dia ke aula besar. 3 pilar air perlahan naik. Sang suami tercengang saat melihat efek fenomenal ini. Salah satu pilar menuju kehidupan, yang lainnya menuju kematian. Para wanita membiarkan dia membuat pilihan. Pria itu memilih angka keberuntungannya, 2. Hanya itu, pria itu langsung menempel pada pilar air. Setelah itu muncul kubus air di atas istri.
dan suaminya terbaring di dalam. Tampaknya sang suami telah membuat pilihan yang benar. Tiba-tiba, sejumlah besar air akan mencair dan sang istri keluar. Bertenton air jatuh. Kamar dibanjiri air. Itu terlihat seperti air terjun. Air mengalir ke bawah. Putranya berlari untuk memeriksa. Pikir orang tuanya sedang bermain air. Tepat setelah itu, mereka menemukan pria setengah wajah itu sudah duduk di bawah. Dia datang menemui mereka lagi. Kali ini dia membawa kabar buruk. Putra mereka kehilangan dua akal. Dia tidak bisa melihat dan mendengar lagi. Pria itu memberi mereka dua pilihan untuk memilih satu. Pilihan pertama adalah, Anda dapat menerima kecacatan anak laki-laki itu, dan hidup bahagia sepanjang sisa hidupmu dengan uang itu. Lalu dia mengeluarkan pistol dan meletakkannya di atas meja. Pilihan kedua adalah, Anda mengambil pistol dan membunuh istri Anda. Jadi anak akan kembali normal, dan uang itu akan diberikan kepadanya setelah dia dewasa. Sangat jelas, tidak ada makan siang gratis. Mereka menghadapi situasi dilema. Sang suami mengambil pistol dan menunjuk pria itu. Tapi pria itu dengan tenang berkata, "Jika Anda membunuh saya, Anda tidak hanya akan masuk penjara, tapi anakmu juga tidak akan pernah normal kembali." Setelah itu dia meninggalkan keduanya dengan putus asa. Sang istri terus menyalahkan dirinya sendiri. "Ini semua karena keserakahan saya." Sang suami mencoba menghiburnya. Bagaimanapun juga, putra adalah segalanya bagi mereka. Pada saat yang sama, pasangan lainnya juga berurusan dengan tombol. Dan suami juga menarik pelatuknya. Itu persis saat tombol itu ditekan. Anak laki-laki itu telah kembali normal. Pria itu terus mengulangi putaran yang menantang ini. Pada kenyataannya, sangat mudah untuk keluar dari lingkaran. Jika Anda bisa mengendalikan keinginan Anda, jangan terlalu serakah, sehingga Anda dapat mengontrol takdir Anda sendiri. Ini adalah film yang layak untuk ditonton. Tolong pertahankan dukungan. Sampai jumpa lagi di film berikutnya.